BKD emang sesulit itu ya. Banyak dari rekan dosen yang sering ngebahas kalau BKD itu ribet, banyak hal yang perlu dipersiapkan dan lainnya lagi. Berasa kayak semua kerjaan itu jadi berat kalau udah berurusan sama satu ini. Padahal BKD yang kita tahu bukan sekedar laporan angka SK saja ya rekan dosen. Pasti udah pada tahu soal ini. Nggak semuanya itu nyeremin atau nakutin. Apalagi di tahun ini aja sistem BKD ada penyesuaian lagi. Jadi lebih digital, lebih transparan, tapi juga lebih menuntut. Lah sama aja dong. Terus yang berubah di bagian apa? Terus gimana cara biar optimal dalam pelaporannya? Tapi yang penting sebelum ngejawab itu semua, bisa banget rekan dosen support channel ini biar nggak ketinggalan informasi dan sharing lainnya. Menarik kan? Udah gratis, dapat banyak lagi, bercanda. Hehehe. Oke, kalau udah disupport, kita lanjut ke bagian regulasi dan kebijakan terbarunya. Regulasi dan kebijakan terbaru terkait BKD. Rekan dosen, kalau kita nge-track ulang sistem ini sebelumnya, dulu laporan BKD itu bisa dibilang ribet banget dan manual. Nah, sekarang semuanya udah disesuaikan lagi dan berpindah ke dunia digital. Nah terus, tapi diingat dulu, kalau digitalisasi ini nggak selalu lebih mudah, malah kadang nih suka lebih detail dan diawasi. Di tahun ini aja lah, Diktisaintek resmi memperbarui regulasi terbaru terkait beban kerja dosen, dan mungkin dari beberapa atau bahkan semua rekan dosen tuh tahu info ini. Lewat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 63 tahun 2025, menegaskan kembali standar soal beban kerja dosen itu minimal aja tuh 12 SKS, dan maksimalnya itu 16 SKS per semesternya. Nah, yang menarik dari sistem pelaporan kini terintegrasi penuh lewat Sister dan EBKD. Artinya, setiap aktivitas Tridharma, mulai dari ngajar, meneliti, sampai ke mengabdi itu wajib terdokumentasi dan diverifikasi langsung oleh sistem. Jadi nggak ada lagi laporan kertas tanpa bukti digital. Jadi dengan aturan yang makin ketat dan berbasis data, kita sebagai dosen tuh juga dituntut bukan hanya aktif berkegiatan, tapi juga rapi mencatat setiap langkah akademiknya. Terus, dari mana perbedaan peran antara dosen peneliti dan dosen praktisi dalam konteks BKD baru ini? Menarik nih, jangan di skip soal ini. Komponen BKD, dosen peneliti, dan praktisi. Oke, perlu kita ingat kembali ya rekan dosen, BKD itu bukan template seragam untuk semua dosen. Jadi setiap jenis dosen pasti punya ekosistem kerja dan indikator kinerjanya masing-masing, atau otomatis pasti beda. Contohnya yang bakal kita jadikan bahan pembahasan kali ini itu yaitu antara dosen peneliti dan praktisi. Coba kita perhatikan sama-sama. Dosen peneliti. Bagi dosen peneliti, beban BKD biasanya itu mencakup 4 ranah utama. Pendidikan, yaitu mengajar, membimbing mahasiswa, dan menyusun bahan ajar berbasis riset. Penelitian, melaksanakan riset, mempublikasikan artikel ilmiah, sampai ke pengelolaan hibah penelitian. Pengabdian masyarakat, menerapkan hasil riset untuk penyuluhan, inovasi, dan pengembangan masyarakat. Penunjang Tridharma, mengikuti seminar, pelatihan, sampai kegiatan akademik lain untuk peningkatan kapasitas. Dosen praktisi. Sementara untuk bagian dosen praktisi punya peta kerja yang lumayan sedikit beda ya rekan dosen. Fokus pengajaran lebih penerapan praktik ke lapangan, pengabdian masyarakat berbasis profesionalitas kayak konsultasi industri atau pelatihan vokasional. Dan tentu aja di bagian kegiatan penunjang lainnya yang nunjukin integrasi teori dengan praktik profesional. Jadi dengan perbedaan ini aja pun peran dan atau posisi kita itu kayak peneliti atau praktisi, kuncinya itu tetap ada di satu hal dan sama semua, yaitu dokumentasi dan pelaporan konsisten. Diingat ya rekan dosen. Terus gimana strategi biar laporan BKD kita nih nggak berantakan, yang pastinya tetap efisien? Strategi optimalisasi pelaporan BKD. Nah, udah di poin lumayan penting ya rekan dosen. Di bagian ini, masalah yang paling klasik dosen saat pelaporan BKD itu bukan dikurang kerjanya, tapi pasti banyak yang bilang kayak, kenapa kok bisa gitu ya? Terus gimana? Ya pasti dilupa mencatat kerjaannya sendiri. Ada yang ngalamin itu rekan dosen? Jujur aja. Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita perbaiki dengan ngasih strategi optimalisasinya. Jangan lupa dicatat. Catat secara rutin dan sistematis. Strategi pertama yang bisa rekan dosen lakukan itu cukup perhatikan pencatatan kegiatan secara rutin dan sistematis. Jangan tunggu akhir semester. Ini banyak banget dilakuin beberapa dari kita karena tidak kerja 2 kali. Padahal ya, justru ini cara paling aman biar nggak kelupaan. Arsip bukti pendukung. Strategi kedua, rekan dosen bisa banget ngarsipin bukti pendukung lainnya. Bisa mulai dari artikel terbit, laporan pengabdian, sertifikat pelatihan, sampai ke MOU kolaborasi. Manfaatkan fitur digital. Strategi berikutnya, rekan dosen tuh bisa memanfaatkan fitur digital yang ada di Sister dan EBKD. Jangan tanggung-tanggung ya, gunain semuanya. Termasuk pelatihan resmi yang sering diadakan oleh kampus atau Kemendiktisaintek. Kolaborasi antar peneliti dan praktisi. Nah, strategi yang terakhir itu jangan kerjain sendiri. Kita diberikan keringan berupa kerjasama. Masa nggak dimanfaatkan? Ya, kasihan lah ya buat kita sendiri. Kolaborasi antara dosen, peneliti, dan praktisi itu bisa saling memperkaya konten, pelaporan, dan bisa memperkuat posisi akademik masing-masing. Dengan strategi yang tertata, walaupun kelihatannya tuh simpel gini, tapi ternyata tuh sangat berpengaruh besar terhadap kelancaran dan pelaporan BKD. Karena semua ada investasi data yang memperkuat karir akademik kita. Terus apa sih dampak jangka panjangnya dari pelaporan BKD yang optimal ini? Manfaat optimalisasi BKD untuk karir dan pengembangan.
Boleh banget dari rekan dosen tuh percaya atau enggak, kalau kualitas pelaporan BKD itu bisa jadi pembeda antara dosen yang stagnan dan dosen yang melesat cepat kayak petir dalam karirnya. Nah, kenapa bisa gitu? Walaupun itu waktu mulainya sama, optimalisasi BKD itu bukan cuma urusan administratif tapi fondasi karir. Dengan pelaporan yang baik, dosen bisa banget nih percepat kenaikan jakfung. Karena bukti kinerja Tridharma udah terdokumentasi secara lengkap. Dapat tunjangan profesi plus insentif riset. Lumayan kan dapat dua hal itu tanpa hambatan administratif. Tingkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Karena semua aktivitas tercatat, dievaluasi, dan terus diperbaiki. Jadi lebih dari itu, BKD itu tertata rapi, bisa menunjukkan profesionalisme dosen. Bukan hanya di mata kampus, tapi juga di mata publik akademik yang lebih luas. Jadi BKD itu bukan sekedar laporan tahunan, tapi lebih kecerminan integritas akademik kita sebagai dosen. Dan kalaupun dosen bisa menata BKD dengan baik, maka yang tumbuh bukan hanya angka SKS saja, tapi juga reputasi, kredibilitas, dan masa depan akademik yang berkelanjutan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.